Silakan kalau ada sini. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin menyampaikan mengenai kata-kata alif tadi yang disebut pengantum, atau kita sebut dalam bahasa Indonesia juga sopan. Kata apa tadi? Sopan. Enggak, tadi yang sebelumnya kata apa? Alif itu jadi Ya. juga adalah sopan. Tapi bagaimana kita memahami ayat Al-Quran yang mengatakan wallahu la yahdil qawmal zalimin. Allah tidak akan sekali-sekali tidak akan memberikan petunjuk bagi orang yang zalim. Ini kan berarti ketegasan. Jadi dengan ayat ini. Yang kedua, hal itu juga sopan. Masalul ladzina hum bil Taurat, orang yang tidak melaksanakan Taurat, diumpamakan manusia itu seperti keledai. Keledai kan tidak sopan. Manusia disamakan dengan keledai. Jadi agak bertentangan dengan kata-kata hadis. Namun demikian, saya ingin mohon penjelasan yang lebih lanjut dari Ustaz. Terima kasih. Iya. Hubungan ya antara asma Allah Al-Halim dengan kezaliman yang dilakukan oleh manusia, bahwa Allah itu ya sekali-kali tidak akan kenapa? Ya la yahdil qaumadh dhalimin, tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, arti zalim di situ adalah orang-orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Az-zulmu, zalim itu maknanya adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Maka termasuk tadi ya, orang zalim itu adalah orang yang tahu tapi tidak ya, tahu tapi misalnya tadi ya, tahu kebaikan tapi tidak melakukan kebaikan, tapi yang dilakukan adalah keburukan, kebalikannya. Jadi melakukan yang sebaliknya, itu termasuk orang yang zalim. Tahu kebaikan tapi malah yang melakukan keburukan. Ya, harusnya amar ma'ruf nahi munkar, malah dia amar munkar nahi ma'ruf. Itu termasuk orang yang zalim. Itu termasuk dosa juga. Tapi secara umum memang Allah itu, bahkan Allah itu yang mengancam kehancuran orang-orang yang zalim. Allah itu mengancam kehancuran orang-orang yang zalim. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala tetap lebih mengedepankan, diharapkan orang-orang yang melakukan kezaliman itu dia diharapkan oleh Allah kembali dan bertaubat. Kalau mereka tidak mau kembali dan tidak mau bertaubat kepada Allah, maka jelas Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka. Allah akan menghancurkan mereka. Jadi Allah tetap lebih mengedepankan mereka untuk bertaubat. Ya, banyak orang yang zalim. Maka hidayah itu kan ya, termasuk petunjuk itu dicari apa ditunggu kan? Dicari. Jangan sampai nanti orang menunggu. Dia tahu sebenarnya saya kan belum dapat hidayah Allah. Terkadang ada orang yang sengaja begitu, ya. Ada orang yang sengaja begitu. Dia tahu sebenarnya, dia mengatakan begitu. Ya, saya kan belum mendapat hidayah. Tahu dari mana dia belum dapat hidayah? Hidayah itu dicari. Harus ada usaha dari dia untuk bagaimana mendapatkan hidayah Allah, bukan menunggu hidayah. Ya, jadi kalau Allah la yahdil qaumadh dhalimin,
Allah tidak memberikan hidayah kepada orang zalim karena orang zalim itu dia selalu melakukan kezalimannya, tidak berusaha untuk merubahnya. Tapi oleh Allah tetap ditunggu oleh Allah kapan dia bertaubat dan memperbaiki. Gitu. Kemudian tadi yang kedua adalah dalam surat dalam surat Al-Jumu'ah ya kan? Ya, masal ladina humilut Taurata summa lam yahmiluha kama salil himar yahmilu asfara bin sama salul ladina kadzabu bi ayatina. Ya. Jadi di situ maknanya bukan halim tapi hamala yahmilu. Ya, hamala itu artinya membawa. Bukan kata halimah yahmilu, tapi hamala yahmilu. Ya ini hurufnya hampir sama Pak ya, hampir sama kan? Ya, ha mim la, hamala, ha la mim. Hurufnya sama, tapi dibalik ya. Jadi hamala ya. Ya. Kama salil khimari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa tumpukan kitab-kitab. Jadi digambarkan di situ masalul ladzina humilut Taurata, perumpamaan orang-orang yang membawa Taurat summa lam yahmiluha, lalu dia meninggalkannya. Kama salil khimari yahmilu asfara, maksudnya adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah kitab Taurat, lalu orang itu tidak mengamalkan isinya, gitu ya. Ya, digambarkan seperti keledai yang milu asfara, keledai yang membawa tumpukan kitab-kitab. Maksudnya bagaimana? Keledai itu dia membawa kitab, dia membawa ilmu, tapi keledai itu dia tidak memahami apa yang dia bawa, gitu ya. Jadi orang yang diberikan oleh Allah Taurat, kemudian orang itu tidak memahami isi Taurat, digambarkan seperti orang seperti keledai. Padahal dia membawa ilmu, dikasih oleh Allah ilmu, tapi tidak memahami ilmu itu, tidak mau mempelajari ilmu itu. Tetap saja dia tidak pintar. Digambarkan seperti keledai. Keledai itu kalau bagi orang Arab digambarkan seperti makhluk yang bodoh, gitu ya. Digambarkan seperti makhluk yang bodoh, padahal sudah dikasih ilmu, dibawa tiap hari, dibawa kemana-mana. Bahkan bukan hanya satu, asfal itu adalah tumpukan ilmu pengetahuan, dikasih dia kitab-kitab itu, tapi dia nggak ngerti isinya, ya. Jangan sampai seperti itu. Ada bagi Allah Subhanahu Wa Taala di situ adalah penyamaan sesuatu dengan sesuatu yang buruk tadi, ya. Sesuatu yang buruk. Kalau bahasa kita itu yang paling bodoh itu hewan apa Pak? Hewan yang paling dianggap bodoh kalau di kita, kerbau ya. Yang dianggap bodoh itu kerbau ya. Kalau di orang Arab itu yang dianggap bodoh itu keledai. Ini, ya. Kalau dikaitkan dengan sopan santun, nah tadi ya seharusnya orang itu memahami ya apa yang diperintahkan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah, tetapi orang itu tidak mau memahami, tidak mau mengamalkan. Itu seperti tadi digambarkan sebagai orang seperti himar itu dikasih kitab tapi dia tidak paham. Ya, mungkin gitu aja ya. Yang lain itu ya Pak. Kalau saya baca di Quran itu ada berdasarkan perjalanan amal yang jaraknya disebutkan Iya. perjalanan ke atas. Yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ya, dalam perjalanan yang sehari itu seperti 50.000 tahun. Kenapa? Perjalanan amal
Ya, jadi malaikat itu kan nanti bergantian. Ada shift-shiftannya. Malaikat pencatat amal itu ada shift malam, ada shift siang. Artinya di situ sepertinya jauh sekali arah situ. Tapi kalau kita baca lagi di surat Al-Fatihah, dekat banget ya. Iya. Jadi jelaskannya bagaimana? Iya. Allah kan maha besar. Bagi yang manusia itu besar, itu bagi Allah kecil. Jadi kalau oleh manusia biasa, ya tadi perjalanan malaikat itu ya, itu ya untuk melaporkan amal-amal kita itu disebutkan fi yaumin kana miqdaru 50 alfa sana. Itu kalau tempuh oleh perjalanan manusia biasa bisa 50.000 tahun. Tapi oleh malaikat Allah, ini malaikat Allah itu geraknya sangat cepat. Itu dalam waktu 1 hari. Perjalanan 1 hari. Berarti ya, alam semesta ini kan sangat luas. Di atas galaksi Bima Sakti masih ada galaksi lain. Para ilmuwan mengatakan seperti itu. Di atas galaksi Bima Sakti masih ada galaksi-galaksi yang lain. Berarti alam semesta ini sangat luas bagi manusia. Tapi kalau bagi Allah kan enggak. Ya, bagi Allah. Jadi bagi manusia itu jarak kan manusia itu sangat kecil sekali. Manusia itu sangat kecil sekali. Nah, malaikat Allah itu, ya sayapnya saja, sayap malaikat Allah itu bahkan ada yang sampai memiliki ya berapa puluh ribu. Sama malaikat Jibril itu memiliki sayap ya, berapa puluh ribu sayap. Ya, malaikat itu ada yang punya 2 sayap, ada yang ya paling sedikit. Kalau malaikat Jibril itu sampai puluhan ribu. Itu 1 sayapnya itu kalau dibandingkan dengan bumi nggak ada apa-apanya. Betul. Kenapa? Kalau cerita masalah sayap ini ada, apakah di Quran itu seperti kias? Arti sayap itu kekuatan. Ya kalau malaikat itu ya memang makhluk. Malaikat itu makhluk. Menurut saya seperti itu. Ya bisa saja. Dia makhluk. Malaikat. Ya dia makhluk seperti kita. Jadi tidak ada istilahnya tasbih. Artinya menyerupakan itu enggak. Dia makhluk. Malaikat itu makhluk. Kalau Allah mengatakan di situ dia punya sayap, ya, sayapnya sebenarnya. Dan kias. Wah, Memang bentuk iya. sayap. Tapi bentuknya seperti apa kan belum ada yang pernah melihat. Itu makhluk apa? Kalau saya, Kenapa? itu kan masalah yang goib. Ya, gaib tapi tidak berkaitan dengan Allah. Itu berkaitan dengan Kalau makhluk. masalah goib kan kita juga ada sedikit pengetahuan. Ya, Jadi kita mengimani saja. ya kita mengimani saja. Masalah bentuknya sayapnya seperti apa, ya kan? Apakah sebesar seperti sayap burung yang kita itu masih wilayah-wilayah makhluk. Itu masih boleh-boleh saja kita membayangkan seperti apa misalnya. Tapi kalau berkaitan dengan zat Allah nggak boleh. Nanti menggambarkan Allah seperti makhluk nggak boleh. Karena Allah itu mukhalafatul hawadis. Allah itu beda dengan makhluk. Nah, kalau berkaitan dengan Allah, kalau makhluk Allah ya bisa saja. Itu namanya makhluk ya. Antara burung dengan sayap kelelawar itu kan beda juga. Allah alam dikatakan sayapnya seperti apa ya kita nggak tahu, termasuk gaib kan, nggak ada yang tahu biasanya seperti apa. Ya, seperti itu. Jadi ya artinya dalam dunia manusia itu sangat sempit dan kecil kan gitu. Ya. Jadi dunia manusia itu sehari kan karena matahari mengelilingi bumi kan, ya kan? Bumi mengelilingi matahari, atau matahari mengelilingi bumi? Dalam sehari. Kalau setahun, kan nanti ada sehari setahun kan, 360 hari itu kan. Nah,
Itu matahari bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi? Nah, dalam sehari itu kan ukurannya itu matahari terbit sama matahari terbenam kan. Jadi bumi itu sangat kecil. Kalau dibandingkan dari malaikat Allah itu yang sayapnya, bumi aja nggak ada apa-apanya. Ya kan? Bumi aja nggak ada apa-apanya. Jadi gambarnya sangat kecil sekali. Ya. Jadi kalau bumi ini dikepakkan dengan sayap malaikat itu nggak ada apa-apa di gelas ini. Ya. Satu hari itu kan hanya kecil kan? Sementara dunia ini sangat luas. Sehingga ini berhari-hari memantulkan manusia nggak ada apa-apanya. Luasnya alam itu tempuh itu bisa lebih dari tadi loh. Ya, jarak cahaya aja berapa tahun cahaya itu kan? Tahun cahaya ya. Itu kan menunjukkan sangat jauh. Ya kan? Sangat jauh. Artinya sangat luasnya alam semesta ini. Dan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan seperti itu bukan berarti jauh, memang jauh bagi manusia, tapi bagi Allah enggak. Ya seperti kiamat juga. Kiamat itu dalam pandangan Allah dekat, tapi pada pandangan manusia lama. Ya, jadi kiamat itu bagi Allah sudah sangat dekat. Innahu yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Manusia itu menganggap kiamat itu jauh, sementara Allah dekat. Karena tadi ya, dunia manusia itu kan sangat kecil. Lebih luas lagi, lebih luas lagi, lebih luas lagi, lebih luas lagi. Ini kalau mau dijangkau oleh manusia, berapa tadi hitungannya adalah ribuan tahun. Ya, jadi manusia itu sangat kecil, sangat terbatas. Ya, ini keterbatasan manusia. Ya, berkaitan dengan sifat Al-Halim. Saya pernah mendengar suatu hadis, artinya bahwa pada saat itu Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, kemudian ternyata bahwa sebentar lagi ada ahli surga. Ahli surga di sana. Ternyata para sahabat itu ingin tahu amalan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Artinya setelah ditelusuri, ternyata setiap malam sebelum itu dia memaafkan orang-orang yang telah berdiri. Iya. Apakah itu ada sifat yang? Iya. Jadi itu sifat termasuk bagian dari sifat Al-Halim yang dimiliki oleh sahabat itu. Ya, jadi lebih suka memaafkan orang lain meskipun orang lain itu tidak minta maaf. Tadi sudah disebutkan. Jadi Allah itu memberi meskipun tidak diminta. Nah, orang tadi, sahabat tadi yang disebutkan ahli surga itu, dia itu walaupun orang itu melakukan kesalahan kepadanya dan orang itu belum minta maaf kepadanya, bahkan bisa juga malah tidak mau, tapi sahabat itu sudah memaafkan sebelum mereka meminta maaf. Ini disebut bagian dari Al-Halim. Lebih suka memaafkan daripada menghukum atau menginginkan keburukan. Ya, contohkan kalau dalam hadis Nabi itu kan, Nabi ketika berdakwah itu kan disakiti, dilempari batu, disakiti sampai berdarah-darah, dia menceritakan seperti itu. Tapi apakah Nabi itu menginginkan keburukan bagi mereka? Tidak. Bahkan didoakan oleh Allah, ya Allah ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Jadi ini termasuk sifat halim, lebih memaafkan, lebih menginginkan kebaikannya, ya, daripada keburukannya tadi. Itu sifat-sifat yang dimiliki oleh para anbiya, para nabi. Contohkan Nabi Ibrahim tadi, Nabi Syuaib, ya Rasulullah SAW sendiri lebih memaafkan, ya, lebih memaafkan dibandingkan menginginkan hukuman atau keburukannya. Ya, gitu. Ya, bahwa kita harus mengenali daripada sifat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekarang lebih banyak iya. Tapi ternyata
Saya sudah lihat beberapa rumah tangga itu hidupnya mewah. Orangnya benar-benar sehat-sehat. Akhirnya apa? Korupsi merajalela sampai sekarang. Ya. Jadi kalau tidak ada efek jerah, maka korupsi ini akan terus berjalan dan akan berkembang terus. Iya. Jadi memang ada pertentangan sedikit, namun demikian mau dijelaskan. Iya, tadi orang zalim tadi katanya. Orang koruptor itu kan memang termasuk orang-orang yang zalim. Ya, kita sebagai orang Islam itu kan kadang berkaitan dengan isu-isu sekarang ya. Ya kan ada kegaduhan-kegaduhan itu terjadi, carut-marut lah ya. Terkadang kita umat Islam itu dihadapkan kepada hal-hal yang seperti tadi. Di satu sisi banyak orang yang melakukan keburukan, ya kan? Ya, termasuk ya dalam tadi hal misalnya orang itu jelas-jelas yang melakukan kezaliman tadi, koruptor misalnya, ya koruptor. Bagaimana? Ya, tadi kita peringatkan tentang maka kritik itu penting. Kita sampaikan kritik yang membangun, ya kritik yang membangun harus disampaikan dulu. Jadi kita sebagai umat Islam ya, tetap harus menyampaikan kebenaran-kebenaran itu. Harus kita suarakan, harus kita sampaikan. Ya, kalau memang ya tadi, ya, kalau memang misalnya ya seorang koruptor yang banyak korupsi, banyak melakukan keburukan, banyak melakukan fitnah, melakukan kejahatan kepada orang-orang Islam misalnya, itu pun nanti ada batasannya tadi. Ya, Allah tadi sifat halim Allah ditunggu dia. Ditunggu sampai suatu saat nanti ketika sudah datang waktunya, tidak ada kesempatan bagi dia untuk mengelak. Ya, tetap kita ya, umat Islam tadi lebih mengedepankan kebaikan, lebih mengedepankan memaafkan. Jadi kalau tadi ada koruptor yang jelas korupsinya itu ya kalau yang seperti jelas-jelas seperti itu dan terbukti ya harus dihukum sebagai aspek jerah untuk mempertanggungjawabkan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau dalam hukum pemerintah itu kan sifatnya biar yang lain tidak kena. Jadi itu harus diterapkan oleh pemerintah. Jadi betul. Ya. Nanti kalau tidak, ya kalau memang pemerintah mau memaafkan, boleh nggak kira-kira itu? Boleh nggak kira-kira seorang koruptor misalnya diampuni dia? Ya sudah membalikan hartanya kepada pemerintah, ya sehingga diampuni, bisa nggak kira-kira? Ya boleh, tapi juga diberlakukan pada yang lain, biar adil kan gitu. Jangan sampai nanti kalau orang-orang tertentu itu dihukum, tapi orang lain tidak. Itu hak pemerintah. Ya, itu hak pemerintah. Iya harus adil pemerintahnya, jangan tebang pilih, dan gitu. Itu sebagai bentuk tanggung jawab. Jadi tidak wajib misalnya harus dihukum, tidak. Termasuk dikembalikan kepada ya ranah hukum. Kalau seandainya diampuni, dia mengembalikan, dia bertobat, ya boleh-boleh saja kan. Tapi itu yang harus disepakati, yang dilakukan seperti itu. Jadi tidak harus mengedepankan hukuman, harus dihukum, tidak. Ya, tergantung nanti pemerintah mau memilih yang seperti apa ketetapannya. Dan itu harus dilakukan untuk semua, tidak tebang pilih tadi, yang satu dimaafkan, yang lain tidak, yang korupsinya besar malah dibiarkan, yang korupsi kecil malah dihukum. Nah, ini misalnya jangan sampai terjadi. Coba ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.